Pendidikan Matematika semester 3 di Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu trigonon yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi trigonometri itu adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan panjang dan sudut segitiga, di mana di dalam trigonometri itu terdapat sudut-sudut istimewa. Di antaranya yaitu sin, cos, dan tan. Selanjutnya kita ke perbandingan sudut dengan ukuran derajat atau radian. Perbandingan sudut derajat atau radian. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sudut yang dimaksud dengan sudut itu adalah garis yang memotong dua bagian. Nah, di sini ada sebuah sudut. Ini dinamakan dengan sudut lancip. Di sini ada titik O, di sini titik A, dan di sini titik B. Nah, sudutnya itu adalah sebelah sini, berada di tengah. Dia memotong titik A dan titik B. Nah, setelah itu di dalam sudut itu terdapat dua bagian. Ada sudut positif dan sudut negatif. Yang pertama sudut positif. Sudut positif. Nah, sudut positif ini akan membentuk seperti ini. Membentuk sudut lancip. Di sini ada titik O, di sini titik A, dan di sini titik B. Nah, perputarannya itu dia berlawanan arah jarum jam ke atas. Seperti itu, ini dinamakan dengan sudut positif. Yang kedua, ada sudut negatif. Sudut negatif. Sudut negatif ini akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini ada titik O, titik A, dan titik B. Nah, perputarannya itu searah jarum jam, berarti ke bawah. Nah, ini dinamakan dengan sudut negatif. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ukuran sudut. Ukuran sudut. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam satu lingkaran itu bernilai satu putaran atau sama dengan 360. Satu putaran sama dengan 360. Sedangkan setengah lingkaran itu bernilai 1 radian atau bernilai 180. Jadi 1 radian itu sama dengan 180. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal.
Misalkan ada sebuah soal, ubahlah ukuran sudut ke dalam ukuran derajat atau radian. Pertama-tama kita akan mencari merubah ukuran derajat ke dalam radian. Misalkan ini bisa ada contoh. Yang pertama ada 30 derajat, lalu yang kedua ada 90 derajat, dan yang ketiga ada negatif 45 derajat. Cara yang pertama, kita akan menentukan ukuran derajat ke dalam bentuk radian. Cara pertama, ukuran derajat ke dalam bentuk radian. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan membagi dengan 180 per V. Kita cukup bagi dengan dibagi dengan 180 per V. Pertama kita akan menghitung ukuran 30 derajat. 30 derajat. Kita bagi dengan 180 per V. Sama dengan kita tulis kembali 30 derajat, lalu kita kali. Lalu si V-nya itu kita letakkan di atas per 180. Jadi kita balik agar bisa dikali. Lalu sama dengan 180 dibagi dengan 30, hasilnya adalah 6. Berarti hasilnya V per 6. Selanjutnya 90 derajat. Sama, kita bagi dengan 180 per V. Caranya sama, 90 derajat kita kalikan, V-nya kita taruh di atas per 180. Hasilnya adalah V per 180 dibagi 90, 2. Selanjutnya negatif 45. Sama, kita bagi dengan 180 per V. Lalu negatif 45 dikali V per 180 sama dengan V per 180 dibagi negatif 45, hasilnya 4. Nah, ini untuk mengubah ukuran derajat ke dalam bentuk radian. Nah, kalau untuk misalkan kita akan merubah ukuran radian ke dalam bentuk derajat, itu kita tinggal mengalikannya saja. Bentuk V per 6 kita kalikan dengan 180 per V. Begitupun dengan V per 2, V per 4. Itu tinggal dikalikan dengan 180 per V. Jadi kebalikannya, kalau misalkan mengubah ukuran derajat ke dalam bentuk radian itu dibagi, kalau misalkan mengubah ukuran radian ke dalam bentuk derajat itu dikali. Selanjutnya kita masuk ke materi perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri. Misalkan di sini ada sebuah segitiga siku-siku.
Di sini titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. Karena di dalam trigonometri itu ada sebuah sudut istimewa, yaitu sin, cos, dan tan. Untuk mencari sin, yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depan dibagi dengan sisi miring, atau bisa disingkat dengan sin demi. Sin depan dibagi dengan miring. Kalau untuk cos itu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Samping dibagi miring, atau bisa disingkat dengan cos sami. Nah, kalau untuk tan itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Depan dibagi dengan samping, atau bisa kita singkat dengan tan desa. Nah, untuk mempermudah mengingat rumus-rumus mencari sin, cos, dan tan, itu kita cukup dengan menghafal sin demi, cos sami, dan tan desa. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu keperbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, misalkan di sini ada sebuah tabel. Di sini ada nama sudutnya. Lalu di sini angka sudutnya. Di sini 30 derajat. Di sini 0 derajat. Lalu di sini 30 derajat. Sini 45 derajat. Di sini ada 60 derajat. Dan di sini ada 90 derajat. Nah, lalu di sini ada sudut sin. Di sini ada cos. Dan di sini ada tan. Sin 0 derajat adalah 0. Sin 30 derajat adalah setengah. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin 90 derajat adalah 1. Lalu cos 0 derajat adalah 1. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 60 derajat adalah setengah. Dan cos 90 derajat adalah 0. Nah, untuk tan 0 derajat itu adalah 0.
tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Tan 45 derajat adalah 1. Tan 60 derajat adalah akar 3. Dan tan 90 derajat itu tak terdefinisi. Selanjutnya kita masukkan nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Misalkan di sini ada sebuah grafik. Di sini ada kuadran 1. Di sini ada kuadran 2. Di sini ada kuadran 3. Dan di sini kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 itu semuanya itu bernilai positif, baik sin, cos maupun tan. Dan nilainya itu 90 derajat. 90 derajat dikurangi sudut alfa. Kalau untuk kuadran 2 itu hanya sinnya saja yang negatif. Ini sinnya bernilai negatif. Nilainya sama, yaitu 90 derajat dikurangi alfa, atau bisa juga 180 dikurangi alfa. Kalau untuk kuadran 3 itu tannya positif. Tannya bernilai positif. Nilainya itu adalah 180 ditambah alfa. Atau bisa juga 270 dikurangi alfa. Untuk kuadran 4 itu cosnya bernilai positif. Cosnya bernilai positif. Sini 270 ditambah alfa. Lalu 360 kurangi alfa. Ini maaf, ini plus ya. Dan sini bernilai positif. Lalu kita ke persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri. Dari persamaan trigonometri ini kita peroleh sin X itu sama dengan sin P. Lalu untuk mencari X1 itu sama dengan P plus K. Lalu dikali dengan 360. Kalau untuk cos X itu sama dengan cos P. Untuk X1 itu sama dengan P plus K dikali 360. Untuk tan X sama dengan tan P. Untuk X1 nya sama dengan P plus K dikali 180.
Selanjutnya identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Definisi tentang identitas trigonometri itu adalah persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya. Itu yang dimaksud dengan identitas trigonometri. Dari sini kita dapat memperoleh beberapa rumus dasar. Yang pertama, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Lalu sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Lalu cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Rumus yang kedua, 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sek kuadrat X. Setelah ini 1 sama dengan sek kuadrat X dikurangi tan kuadrat X. Lalu tan kuadrat X sama dengan sek kuadrat X dikurangi 1. Rumus yang ketiga, 1 ditambah kotangen kuadrat X sama dengan kosek kuadrat X. Lalu 1 sama dengan kosek kuadrat X dikurangi kotangen kuadrat X. Nah, selanjutnya kotangen kuadrat X sama dengan kosek kuadrat X dikurangi 1. Ini beberapa rumus dasar yang bisa kita dapatkan dari identitas trigonometri. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh identitas trigonometri. Di sini ada sebuah contoh bahwa buktikanlah bahwa 3 cos kuadrat X ditambah 3 sin kuadrat X sama dengan 3. Mari kita jawab bersama-sama. Kita jawab. Tiga cos kuadrat X ditambah 3 sin kuadrat X kita tulis. 3 cos kuadrat X ditambah 3 sin kuadrat X. Setelah ini kita kalikan. Karena di sini nilainya sama, maka kita tulis angka tiganya saja. Di sini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Baru dari sini ini bernilai 1, jadi 3 dikali 1 terus sama dengan 3. Jadi terbukti bahwa 3 cos kuadrat X ditambah 3 sin kuadrat X itu adalah 3. Jadi hasilnya adalah terbukti. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus sin dan cos. Rumus
sin, dan cos. Untuk rumus sin yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini adalah rumus sin. Selanjutnya rumus cos. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Lalu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi AC dikurangi 2AC cos alfa. Selanjutnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos alfa. Ini beberapa rumus sin dan cos yang bisa kita terapkan dalam mencari soal dalam trigonometri. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam luas segitiga. Luas segitiga. Luas segitiga itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, luas segitiga dengan besar sudut dari sisi dan satu sudut apit yang diketahui. Rumusnya yaitu L sama dengan setengah dikali B dikali C sin alfa sin A. Yang kedua, L sama dengan setengah dikali A dikali B sin C. Lalu L sama dengan setengah dikali A dikali C sin B. Ini untuk rumus luas segitiga yang pertama. Nah, untuk rumus luas segitiga yang kedua itu dilihat dari dua sudut dengan satu sisi yang terletak di antara kedua sudut yang diketahui. Untuk rumusnya yaitu L sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C dikali 2 sin A. Yang kedua, L sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C dikali 2 sin B. Lalu
L sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B dikali 2 sin C. Untuk yang ketiga, luas segitiganya itu yang ketiganya sinus. Rumusnya yaitu L sama dengan S dikali dalam kurung S dikurangi A dikali dalam kurung S dikurangi B dikali dalam kurung S dikurangi C. Lalu S sama dengan setengah dikali keliling segitiga. Keliling segitiga. Lalu sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C. Oke adik-adik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.